Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah lana abwaabal ilmi wa akrimna bi nuril fahmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Allahumma yassir wa la tu'assir. Fa inna taysira kulli asirin yasirun alaik. Bapak-bapak hadirin sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja, puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, terutama di tengah wabah pandemi. Wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Kita kemarin sudah sampai alladzina hum yura'un. Fawailul lil musallin. Celakalah buat orang-orang yang salat. Nah, ini bahaya kalau kita berhenti di sini aja. Nanti orang bilang, nah, kalau celaka sholat ngapain sholat? Mending saya nggak sholat di rumah, nggak celaka. Ya silakan aja kalau mau ya. Yang lalai dalam sholat celaka, yang nggak sholat apalagi. Ini kita bahas kemarin. Lalai dari sholat menyebabkan kecelakaan. Tapi bersyukur, kata Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar, Allah katakan alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dari salatnya, bukan fi. Karena seandainya alladzina hum fi salatihim sahun, maka tidak ada yang selamat. Kenapa? Karena semua kita pernah, bukan pernah lagi, mungkin sering ketika salat Allahu Akbar, makan malam enakan pakai apa hari ini ya? Nah itu kepikiran makan malam. Besok mau ngapain? Kunci motor ada di mana? Anak kita sama siapa? Semua itu pasti kebayang, kepikiran. Jadi ketika sholat, pikiran kita itu kemana-mana itu. Ya. Dan setan benar-benar tuh begitu tuh. Maka kita dibuat ketika sholat itu mengingat hal yang mestinya dilupain dan melupakan hal yang mestinya diingat. Sholat tuh. Ya kalau lupa sesuatu, sholat aja inget tuh. Lupa naruh kunci, di mana ini kunci? Begitu sholat, Allahu Akbar. Oh iya, di jaket, jaketnya di jemuran, digantung. Ingat kita pak. Saya mau nagih utang, siapa kemarin yang utang ya? Lupa. Allahu, oh iya si Anu. Nah itu ingat tuh. Jadi setan itu begitu, membuat kita mengingat sesuatu yang mestinya dilupain. Kalau sudah takbiratul ihram kan mestinya kita melupakan semua hal-hal yang di luar sholat. Tapi justru malah keingetan. Yang bacaan sholat, gerakan sholat justru sering malah lupa tuh. Pas sujud, Allahu Akbar. Ini sujud rakaat keberapa ya? Ketiga apa keempat ya? Tuh kalau sholat di rumah tuh begitu tuh resikonya tuh. Kalau kita sholat berjamaah kan ingat imam, imam lupa ya udah imam aja yang lupa gitu. Kalaupun imam lupa nanti ada jamaah yang ngingetin itu. Tapi kalau kita sholatnya di rumah, wah udah kalau udah lupa, udah tuh bablas terus. Makanya agak ya kelamaan ditutup masjid, efeknya banyak yang sholatnya kagak pada beres tuh di rumah ya. Belum yang terburu-buru, belum yang dirapel, belum yang aduh macam-macam. Anak-anak yang lari ke sana, lari ke sini, wah itu dah jauh sekali dari kata khusyuk. Ini kalau Allah bilangnya alladzina hum fi salatihim sahun, semua kita celaka pak, semua kita masuk neraka nih. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Maka kata Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, bersyukur alhamdulillah Allah bilangnya an salatihim sahun. Jadi justru kedampak setelah salat itu yang dinilai. Salatnya itu berproses. Ada orang yang bisa khusyuk 100%, tapi ada kalanya dia mungkin nggak bisa khusyuk ya. Ada kalanya dia mengingat sesuatu, ada kalanya dia lupa gerakan, ada kalanya dia lupa bacaan, ada kalanya dia lupa macam-macam.
Itu semua insya Allah masih dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dinilai, masih ada pahalanya. Yang bahaya adalah selesai sholat dia masih maksiat. Habis sholat dia masih demen nipu, dia masih demen curang, dia masih suka korupsi, dia masih suka ngembat dana bansos misalnya. Sholat sih sholat, tapi masih zalim. Sholat sih sholat, tapi tidak menjaga lisannya. Nah, itu yang an sholatihim sahun, yang fawailul lil musallin. Sholat sih sholat, tapi tidak membangun kepedulian terhadap anak yatim, tidak peduli kepada saudara yang membutuhkan. Nah, itu alladzina hum an sholatihim sahun. Kalau kata Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Hasan al-Basri, Umar bin Abdul Aziz, yang dimaksud di sini adalah mereka yang melalaikan sholat dari waktunya. Maksudnya apa? Yaitu takhiruhum, yaitu takhiruhum as-shalah an waqtiha, mengakhirkan sholat dari waktu utamanya. Nah, itu termasuk kategori an sholatihim sahun, tanpa uzur. Bahaya. Yang kita sampaikan kemarin, salat merupakan simpul terakhir agama seseorang. Latan qudanna aural islami urwatan urwatan. Simpul Islam dari seseorang itu akan tercerabut satu persatu. Kullaman taqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha. Tercerabut satu simpul, dia akan berpegangan dengan simpul yang lain. Lalu kata Rasulullah, wa awwaluhunna naqdan al-hukmu. Simpul Islam, simpul agama yang pertama kali dicabut dari seseorang atau dari sekelompok manusia itu adalah al-hukmu, hukum. Orang tidak mau berpegang kepada hukum Allah. Tapi apakah dia disebut non-muslim? Muslim. Meskipun tidak memakai hukum Allah, masih bilang dia muslim. Ada sebagian mengatakan fasik, zalim atau kafir, dalam Al-Qur'an dibilang gitu ya. Dan yang terakhir, wa akhiruhunna shalah. Simpul terakhir salat. Kalau udah nggak salat, udah nggak ada simpul Islam dalam dirinya, maka orang itu disebut sudah kafir. Ma baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Yang membedakan seorang muslim atau kafir, salat aja. Kalau dia udah nggak salat, kafir, selesai sudah. Karena itu adalah simpul terakhir agama seseorang. Jadi kalau udah nggak salat, udah selesai, kafir dia dibilangnya. Makanya ada sebagian ulama yang agak ekstrim. Tidak boleh muslim, katanya, yang tidak sholat untuk disolatin. Nggak boleh disolatin. Tapi ini bukan pendapat jumhur ya. Sebagian kecil ulama agak ekstrim. Kalau orang ini nggak pernah sholat, mati, nggak perlu sholatin, langsung aja pendem, kubur. Kalau itu kita terapkan, orang pada sholat semua kali ya. Tiba-tiba datang, mau sholatin di masjid. Siapa ini? Si Fulan. Di rumah berapa nih? Blok sekian, nomor sekian. Dia nggak pernah ke masjid deh, nggak pernah sholat nih. Ngapain sholatin di masjid? Langsung aja pendem. Waduh, kalau begitu Pak, ngeri juga tuh. Tapi jumhur ulama mengatakan enggak. Kalau status KTP-nya masih muslim, meskipun dia nggak sholat, sholatin lah. Nah ini jumhur ulama masih soft lah, lembutnya. Yang keras itu, wah itu nggak perlu sholatin tuh. Untuk apa disolatin? Dia nggak sholat selama hidupnya. Berarti tidak ada simpul Islam, berarti non muslim dia, berarti kufur dia, kafir dia, musyrik hukumnya. Wah ngeri itu kalau udah begitu ya. Karena kata Rasulullah, wa akhiruhunna as-shalah. Simpul terakhir agama seseorang, atribut, kalau susah terjemahnya, atribut terakhir keislaman seseorang salat ya. Kalau udah nggak ada atribut salat ini, udah nggak ada atribut Islamnya lagi, dia selesai sudah. Nah, ancaman buat yang melalaikan sholat, kita pernah sampaikan, ini dia akan menemui ghoya. Ghoya itu kata Ibnu Abbas ada dua maknanya minimal. Yang pertama itu adalah sebuah wadi, sebuah lembah atau sungai di neraka. Kita ini kalau nyembelih binatang itu kan, kita sembelih, darahnya itu kan mengalir, terus nanti jeroannya dikeluarin, kan itu biasanya kita bikin kubangan tuh, kubangan atau digali tanah buat darah, nanah, apa segala macam kotoran dikumpulin di situ tuh. Ya. Di neraka itu orang dipotong, dibakar, ditombak, ditusuk, macam-macam. Darahnya bermucratan kemana-mana, isi perutnya keluar, nanahnya keluar. Nanti itu akan mengalir tuh ke bawah, jatuh terus sampailah di sebuah kubangan.
Nah itulah disebut dengan ghayya. Jadi isinya darah bercampur dengan nanah itu. Dari siksaan semua yang di neraka disiksa, ke situ ngumpulnya tuh. Itulah ghayya. Mereka yang adha'us shalah, mereka yang menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat, dan memperturutkan hawa nafsu, besok di neraka dia akan dicemplungin ke sungai itu, ke lembah itu, ke kubangan itu yang isinya adalah nanah bercampur dengan darah. Ngeri banget, nauzubillah min dzalik. Yang kedua, makna minimalnya adalah kesesatan atau kerugian. Ghayya itu. Dan kata Ibnu Mas'ud, ini sebagian dikutip oleh As-Suyuti dalam Ad-Durrul Mansur. Ini saya kutip dari Ad-Durrul Mansur, As-Suyuti tafsirnya. Kata Ibnu Mas'ud, ayat ini laisat idha'atuha tarkaha. Yang dimaksud dengan idha'atuha, adha'us shalah ini, itu bukan meninggalkan salat. Jadi orang yang dicemplungin ke sungai di neraka yang isinya nanah bercampur dengan darah itu bukan mereka-mereka yang nggak sholat, bukan. Mereka sholat. Karena apa? Qad yudayyi'ul insanu syai'a wa la yatrukuhu. Bisa saja seseorang menyia-nyiakan sesuatu tapi nggak ditinggal. Masih ada tapi nggak diurusin dengan benar gitu. Disia-siain anaknya berarti nggak dirawat, nggak didik, nggak ditinggal, ada di rumahnya tapi nggak dididik, nggak diajarkan, nggak diperhatikan pendidikannya, tidak diurus kebutuhannya, dia melalaikannya atau menyia-nyiakannya. Walakin idha'ataha idza lam yusalliha liwaqtiha. Kata Ibnu Mas'ud, yang dimaksud adha'us shalah di sini adalah ketika salatnya tidak sesuai dengan waktunya. Jadi mengulur salat dari waktu utama tanpa uzur itu masuk ayat ini kata Ibnu Mas'ud. Ngeri tuh. Allahu Akbar, Pak udah isya, tar baru ge ajan. Enggak ke masjid, masih ada corona mah di rumah aja. Ya udah tuh salat, ntar baru jam 7. Dia ngapain? Nonton TV. Nanggung banget ini. Sinetron. Apa sinetronnya sih? Ya Allah. Sampai akhirnya jam 11 baru sholat. Jam 10, kadang-kadang jam 12, kadang-kadang lewat, bablas tidur. Bangun-bangun menjelang subuh. Sebelum subuh, ya Allah belum isya, sholat isya dulu. Nah ini termasuk idha'atus shalah. Adha'us shalah wa tabu syahawat kata Ibnu Mas'ud. Nah, itu bisa masuk dalam neraka ghayya tuh. Sungai ghayya di neraka. Aduh ngeri, nauzubillah min dzalik. Kalau gitu sholat aja masih dihukum, Ustaz, mendingan gak sholat sekalian. Kalau berani, kalau kata orang Betawi ya. Kenapa? Karena kalau nggak sholat lebih ngeri lagi hukumannya. Dicemplungin ke neraka sakor. Fi jannati yatasaalun, penghuni surga itu saling bertanya-tanya terhadap sesama mereka. Kenapa? Karena penghuni surga ini ada yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka bisa memberikan syafaat. Ya Allah, si fulan saudara saya nggak ada di surga. Kenapa dia? Dia termasuk ahli ibadah, mungkin dia melakukan maksiat, tapi dia ada kebaikannya. Ya Allah, saya jadi saksinya. Ya sudah, silakan kau cari di neraka. Dicari di neraka, ada ya Allah, selamatkan. Dengan izin Allah bisa kita keluarkan tuh. Ya Allah, si fulan tetangga saya waktu tinggal di Puri nggak ada di surga. Coba cek di neraka, ada ternyata di neraka. Nauzubillah min dzalik. Saya yakin ya Allah ini orang baik karena pernah ngaji bareng, karena pernah melakukan kebaikan bersama dengan dia. Ya Allah, mohon selamatkan dia dari neraka. Silakan kau tarik dia, ditarik. Begitu, ya Allah, ada di neraka nih. Di neraka mana? Neraka sakor. Dia orang baik, dia pernah melakukan kebaikan, saya menjadi saksi ya Allah. Kata Allah, kamu nggak bisa nolongin dia. Maka penghuni surga ini yatasaalun, saling bertanya-tanya, kok yang lain di neraka-neraka yang lain bisa kita selamatin, kok yang di sini enggak ya? Kenapa ya? Kata Allah, silakan kalian tanya sendiri langsung. Anil mujrimin. Mereka bertanya-tanya tentang orang-orang yang mujrim tadi, pelaku dosa maksiat yang nyemplung di neraka sakor. Maka mereka bertanya, ma salakakum fi sakor? Apa yang menyebabkan kalian nyemplung di neraka sakor ini? Kenapa memang? Karena teman-teman ente di neraka sebelah itu bisa kita selamatin. Bukan neraka sebelah ya, maksudnya neraka yang lain lah gitu. Karena ada sakor, ada jahanam, ada laza, ada hutomah dan seterusnya, hawiyah. Itu bisa kita selamatin, kita bisa berikan syafaat dengan izin Allah, bisa kita selamatin, bisa ditarik ke dalam surga. Tapi kalian yang di sini nggak bisa, meskipun dia dengan kalian sama-sama kebaikannya, sama-sama dikit misalnya. Tapi kalian kenapa nggak bisa diselamatkan?
Apa yang menyebabkan kalian nyemplung di neraka sakor ini? Apa mereka bilang? Yang pertama, lam naku minal musallin. Kami dulu nggak sholat. Muslim KTP-nya, ikutan dia lebaran Idul Adha, nyembelih, ikutan dia bagi-bagiin kurban, paling getol dia bagi-bagiin kurban, tapi nggak sholat. Nah, neraka sakor tempatnya. Zakat fitrah bayar paling dulu, orang belum buka panitia udah datang, saya mau bayar zakat fitrah, belum, nggak apa-apa saya bayar aja sekarang, takut lupa katanya, nggak apa-apa bagus, tapi nggak sholat, di sakor, di neraka sakor. Terus lam naku minal musallin wa lam nakunut imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana yakin, sampai kami mati melakukan perbuatan ini semua. Jadi sampai mati nggak tobat maksudnya. Apa kata Allah? Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak berlaku untuk mereka syafaat siapapun. Masya Allah. Jangankan kita, Rasul sendiri, sebagaimana dikutip juga oleh Imam As-Suyuti dalam Ad-Durrul Mansur, dari Ibnu Mas'ud, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yakhrujanna bi syafaati, dengan syafaatku pasti sungguh benar-benar akan keluar min ahlil imani minan nar, orang yang ada keimanan sekecil apapun yang sempat nyemplung di dalam neraka, dengan syafaatku akan dikeluarkan dari neraka, hatta la yabqa fiha ahad, sampai tak tersisa satu pun di neraka. Lalu kata Rasulullah, illa ahlu hadhil ayah, kecuali mereka yang disebutkan dalam ayat ini. Rasul pun gak bisa ngasih syafaat. Subhanallah, gak bisa. Ngaku umat Rasulullah tapi gak sholat, gak dapat syafaat, gak dapat. Ngeri tuh. Kalau yang lalai-lalai nyemplung di neraka tadi masih bisa diselamatin, syafaat dari keluarga, syafaat dari teman, syafaat dari Rasulullah. Tapi yang nyemplungnya di neraka sakor, nggak bisa tuh. Siapa ini mereka? Yang tidak sholat. Ngeri, nauzubillah min dzalik. Ya. Sholat itu sama atau tidak sholat, atau ada orang kan dalam periode tertentu dia rajin sholat tuh, besoknya karena lagi dapat proyek dulu nggak sholat, besoknya sholat lagi, tahun nggak sholat, 2 tahun sholat, itu kan ada begitu. Belentang-belentong lah ya. Yang dimaksud kalau dia tidak sholatnya itu karena malas atau karena dia tahu perintah sholat itu wajib, cuma dia malas, sok-sok sibuk kagak jelas misalnya kan, maka dia dihukumi sebagai maksiat saja, kata Ibnu Taimiyah, tapi tidak dihukumi sebagai kafir. Tapi kalau dia belentang-belentongnya tadi tuh karena dia sebetulnya tidak yakin dengan perintah Allah ini, dia juga nggak percaya. Karena ada beberapa orang yang sholat ente zaman lagi susah begini, emang kalau saya sholat bisnis saya jadi lancar, emang kalau saya sholat nanti saya dapat makan, emang kalau saya sholat nanti ada yang nanggung anak istri saya, mendingan saya kerja. Yang begini nih, itu hati-hati, bahaya. Dia meragukan Allah Subhanahu wa taala dan meragukan perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengingkari perintah Allah, kewajiban tentang sholat, itu bisa dihukumi kata Ibnu Taimiyah sebagai kafir yang masuk dalam ayat tadi, neraka sakor. Tapi kalau belentang-belentongnya dia masih karena malas saja, maksiat saja, nggak sampai nyemplung di neraka sakor, mudah-mudahan insyaallah. Jadi yang dihukumi kafir itu adalah mereka yang tidak sholat sama sekali, atau sholatnya belentang-belentong, tapi dia tidak meyakini perintah sholat, atau meragukan perintah sholat, atau meyakini sholat itu nggak ada dampak apa-apa dalam kehidupannya. Nah, itu yang disebut atau yang masuk kategori dihukumi sebagai kafir, kata Ibnu Taimiyah. Gitu ya Pak Den. Allah taala alam bissawab. Jadi inna bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Yang membedakan antara muslim, musyrik dengan kafir, salat aja. Kalau dia nggak salat, udah dihukumi kafir, musyrik. Yang kedua, dia akan dikuasai oleh musuh. Walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhudhu ba'd ma fi aidihim. Ya. Kalau orang sudah melanggar janji dia dengan Allah dan Rasulnya, maka Allah akan datangkan musuh menguasai mereka, mengambil dan mengeruk kekayaan mereka. Ini hukuman untuk orang yang menyelisih janjinya dengan Allah dan Rasulnya. Salat itu adalah janji kita dengan Allah. Salat itu adalah komunikasi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah nggak salat, dia berarti melakukan yang ini. Auzubillahi min dzalik. Maka musuh-musuh akan menguasai mereka. Itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sahihnya.
Jadi ngeri sekali hukuman untuk mereka-mereka yang tidak sholat. Ya, jadi melalaikan sholat itu berbahaya, meninggalkan sholat jauh lebih berbahaya. Maka pesan orang tua kita dulu minimal jaga sholat aja. Nah, dimanapun kamu berada, pokoknya sholat, jaga. Sholat itu jangan sampai ditinggal. Sesusah apapun, seberat apapun masalahmu, pokoknya sholat. Nah, itu pesan orang tua kita dulu. Karena saking ngerinya ini bahaya buat mereka yang meninggalkan sholat. Taib. Lalu di antara ciri sholat yang lalai itu adalah alladzina hum yura'un. Yura'un dari kata riya. Riya itu adalah penyakit, di antara salah satu penyakit hati. Penyakit hati itu ada hasad, iri dengki itu. Lalu ada riya, pengen dilihat, dari kata ro'a, melihat. Ada sum'ah, pengen didengar. Dia nggak pengen dilihat tapi pengen didengar. Nah. Lalu ada yang dia tidak pengen dilihat, dia tidak pengen didengar, tapi dia sombong, merasa hebat dengan amalannya, disebut dengan ujub. Nah, itu juga bahaya. Riya, sum'ah, ujub. Nah, itu bahaya juga tuh. Itu yang akan menghabiskan dan menghapuskan pahala dari amalan-amalan yang dilakukan. Ini orang sholat tiap hari, tapi sholatnya riya, atau sholatnya karena sum'ah, atau sholatnya karena ujub. Jadi dia karena merasa, gue nih, biar kata masjid tutup, pandemi, gue tetap datang ke masjid. Sepuri itu semua pada pengecut, penakut semua, imannya tipis, wah doang paling kuat. Ujub tuh, bahaya tuh. Langsung pak, bersih itu pahala salatnya, nggak ada, nol. Ngeri banget. Jadi kalau kita sudah merasa lebih baik dari orang lain, lebih pantas masuk surga daripada orang lain masuk neraka karena dia macam-macam lalainya, menganggap kita lebih tinggi, itu penyakit ujub. Di situ meskipun sholat lalai dia tetap, karena Allah bilang alladzina hum yura'un. Riya merupakan kesyirikan dan menyebabkan hilangnya pahala dari amal kebaikan. Riya, sum'ah, ujub itu syirik tuh, syirkul asghar, syirik kecil, dan dia akan menghapus pahalanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 110 itu mengatakan di akhir ya, akhir ayat surat Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah melakukan amal soleh. Tapi enggak cukup melakukan amal soleh, wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan melakukan kesyirikan dalam melakukan ibadah kepada Tuhannya itu. Sesuatu pun, sekecil apapun, jangan ada unsur syirik. Kenapa? Karena ada unsur kesyirikan, dia akan menghapus amal solehnya. Kalau tadi kan nggak sholat, jelas dia masuk neraka. Ini sholat, tapi ada unsur riya, ada unsur sum'ah, dan ada unsur ujub. Itu juga sama nilainya tuh dengan orang-orang yang tidak sholat tadi. Ngeri juga tuh ya. Nah, sholat adalah hubungan pribadi dengan Allah, maka tidak layak ada riya di dalamnya. Karenanya riya dalam beribadah hanya dilakukan oleh orang-orang munafik. Kita saja nih punya rahasia, kita ceritakan kemarin, cuma karena di Zoom kebanyakan di Zoom ya, dunia maya. Saya sih mau dunia nyata aja Ustaz, dunia maya itu aneh-aneh aja. Dunia maya ngajinya, ilmunya juga maya jadinya. Yang maya-maya itu cuma lunak aja Ustaz katanya. Ngaji mah jangan. Jadi kita aja nih kalau punya rahasia dengan seseorang, kita punya urusan, punya bisnis dengan seseorang, tiba-tiba orang itu ceritain kemana-mana nih, disebar kemana-mana. Jadi orang tahu kita pinjam duit. Pak Den, saya pinjam duit, lagi butuh duit. Oh ya Ustaz, nggak apa-apa, pinjemin. Tiba-tiba besok satu puri tahu Ustaz pinjam duit ke Pak Denny buat bayar utang misalnya. Kan aib tuh. Di situ saya tersinggung, meskipun saya yang minjam gitu, dan benar itu terjadi, tapi kalau disebar kemana-mana tersinggung, ya marah kita. Kok kenapa disebar Pak? Lah kan benar emang, iya benar sih memang, saya benar emang pinjam duit, tapi kan kenapa mesti disebar ke semua orang? Jadi tahu desa sepuri misalnya. Akhirnya sepuri jadi minjamin semua, kan jadi enak, jadi enak. Jadi malu, aib. Jadi rahasia kita dengan orang berdua saja disebar, itu kita tidak suka. Ini ibadah kita dengan Allah, kita libatkan yang lain, itu Allah nggak suka. Meskipun benar kita sholat nyembah Allah, tapi kita kasih tahu ke orang, kita sebarkan ke sini, kita semuanya itu riya, sum'ah, ujubnya masuk,
maka Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Dan itu hanya dilakukan oleh orang-orang munafik. Jadi orang munafik itu salatnya riya. Salat mereka salat, tapi riya. Dalam surat An-Nisa ayat 142, innal munafiqin yukhadi'unallah. Sesungguhnya orang-orang munafik ini mereka sedang berupaya untuk menipu Allah. Apa maksudnya? Mereka sholat ke Allah tapi tujuannya untuk yang lain. Jadi mereka nganggap bisa gua tipu tuh, bisa gua kerjain katanya. Nauzubillah min dzalik. Sama seperti kita berbisnis dengan seseorang padahal kita mau nipu dia. Kan kita lah ada orang ya, si A dengan si B. Si A ini bisnis ini lancar, Bapak setor 30 juta, dalam rangka 2 bulan itu langsung bisa beranak jadi 120 juta. Benar hitungannya bla 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 gitu. Dia nawarin bisnis tapi sebetulnya sedang ingin menipu kan. Nah ini orang-orang munafik kira-kira begitu. Dia sholat tapi dia tujuannya untuk menipu Allah Subhanahu wa taala, karena sebetulnya mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apa jawab Allah? Wa huwa khadi'uhum. Sebetulnya mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Atau Allah membalas tipuan mereka. Apa ciri-ciri orang munafik yang menipu Allah itu? Wa idza qamu ila shalah, kalau mereka menunaikan salat, qamu kusala, mereka lakukan dengan malas-malesan. Ya Allah. Yuraunan nas, mereka giatnya, rajinnya salat itu kalau dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak ingat Allah kecuali dikit saja. Jadi orang munafik apa ingat Allah? Ingat, tapi dikit. Jadi kalau kita ingat Allahnya sedikit, munafik juga tuh. Kalau kita malas-malasan sholatnya, penyakit nifak tuh. Waduh, nauzubillah min dzalik. Orang munafik sholat juga. Cuma mereka merasa berat. Di antara sholat yang berat buat orang munafik, isya dan subuh. Jadi kalau isya ngapa berat banget Ustaz ya? Apalagi subuh. Aduh, kayaknya berat banget. Apalagi sekarang WFH Ustaz. Kalau kemarin-kemarin kita mesti berangkat ke kantor pagi-pagi udah bangun. Sekarang WFH. Ya mandi nggak mandi yang penting atasan setirnya oke lah. Ke bawah biar kata pakai kolor pun aman kan. Orang kelihatan mukanya doang segini kan. Ya. Kalau dulu kan kita mesti ke kantor, pagi-pagi mesti bangun. Jadi subuhnya masih semangat. Sekarang karena WFH tambah malas. Kenapa Ustaz ya? Kok saya malas banget bawanya sholat ini? Jangan-jangan penyakit nifak sudah masuk ke dalam kalbu kita. Oh, nauzubillah min dzalik. Jadi orang munafik itu tidak hanya mereka, tapi bisa jadi ke kita. Ketika karakter dan sifat-sifat munafik itu ada dalam diri kita. Ya. Lalu dalam surat At-Taubah ayat 54, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Infaknya juga begitu. Allah tidak terima infak dari orang-orang munafik. Kenapa? Karena mereka sebenarnya kafir kepada Allah dan Rasulnya. Mereka tidaklah mendatangi salat kecuali mereka dalam kondisi kusala, malas-malasan. Wala yunfiquna illa wa hum karihun. Mereka berinfak sih berinfak, ngeluarin duit, tapi sambil ngegrendeng, sambil marah-marah, sambil ngedumel. Nah, itu munafik tuh. Infak tapi tidak ikhlas. Salat tapi sambil malas-malasan. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Nah, itu termasuk orang-orang yang lalai. Fawailul lil musallin. Ya, kita jelaskan kemarin wail, di antara maknanya adalah neraka wail. Lalu terakhir kita habiskan ya. Wa yamna'unal ma'un. Di antara ciri orang-orang pendusta agama, salat tapi tidak benar salatnya, lalai atau riya tadi atau malas-malasan. Infak sih infak tapi dengan terpaksa. Itu termasuk para pendusta agama. Yang berikutnya adalah wa yamna'unal ma'un. Mereka mencegah, menahan, ogah, enggan memberikan al-ma'un. Apa itu al-ma'un? Al-ma'un, Ibnu Mas'ud mengatakan al-ma'un itu adalah perabotan rumah tangga. Panci, piring, sendok, gelas, apalagi palu, tangga. Pak, ini saya mau benerin genteng, ada tangga nggak? Ada tuh, pinjem. Nah, itu termasuk ma'un. Pak Haji, mohon maaf nih, saya kebetulan ada acara di rumah. Terus mau minjem panci, agak gedean dikit. Oh iya, pakai panci. Ya panci. Sama piringnya dah sekalian. Oh iya silakan. Gelasnya enggak? Oh iya gelasnya juga boleh dah. Sama sendok, sekalian sendoknya dah. Oh, borong semuanya itu ya. Itu disebut dengan al-ma'un. Nah, para pendusta agama minjemin perabotan aja dia nggak mau.
Pak Haji boleh minjem piring? Kagak, kemarin aja pada pecah. Minjemnya 20, balik cuma 10. Nah, nggak mau minjemin, itu termasuk yamna'unal ma'un. Ini minjemin kan kalau al-ma'un mestinya minjem itu kan dibalikin. Beda dengan minta. Kalau minta kan nggak dibalikin, tapi kalau minjem kan dibalikin. Ini tahu nih bakal dibalikin, nggak mau dikasih pinjem sama dia. Itu termasuk para pendusta agama. Ya Allah. Nyewain nggak termasuk pahala, Pak. Nyewain dapat duit ya dibayar. Pahalanya mana? Nggak ada, bayar dapat duit ya. Jadi yang sewa tenda, sewa apa segala macam itu, apa dapat pahala? Ya enggak lah, dia udah dapat duit, nggak dapat pahala. Jangan nanti saya pinjam sama Pak Deki. Pak Deki nggak ngasih, saya bilang dasar pendusta agama. Jangan ya, lebih ngeri lagi tuh ya. Minjem tangga Pak Diki. Oh, Abang ngambil mangga kalau mau panen. Oh, jangan. Dasar. Apa al-mukadzibin. Yukadzibuna biddin. Pendusta agama. Nauzubillah min dzalik. Enggak ya. Jadi semua ayat, hadis itu kita pakai untuk kesini, bukan ke orang gitu. Jadi ciri-ciri di surat Al-Ma'un ini semuanya kita lihat ke sini. Ya Allah, selama ini saya sudah peduli belum dengan anak yatim? Selama ini saya peduli nggak dengan tetangga yang membutuhkan? Selama ini sholat saya lakukan dengan penuh kekhusyuan atau dengan kelalaian? Selama ini sholat saya sudah berdampak nggak dalam kehidupan saya? Berdampak nggak membuat saya lebih baik? Berdampak nggak dengan membuat saya menjauhi perbuatan dosa dan maksiat? Selama ini saya masih sholatnya malas-malasan apa enggak? Selama ini saya kalau berinfak masih terpaksa apa enggak? Selama ini saya gampang nggak minjemin sesuatu ke tetangga atau enggak gitu. Jadi lebih ke sini gitu. Bukan surat ini kayak cocok banget sama si Anu Ustaz. Karena saya lihatin selama ini dia emang pas banget ciri-ciri semua ini ada sama dia nih. Emang dia pendusta agama itu. Nah, itu bukan ya. Kita ngaji bukan untuk itu. Karena sebagian orang begitu, ngaji itu buat dicocokin ke si Anu, buat si Anu. Dan itu ternyata banyak, bukan hanya hal-hal seperti ini, termasuk masalah akidah. Dia pelajari akidah Mu'tazilah, akidah ini, akidah yang menyimpang-nyimpang. Ustadz ini nih akidahnya begini nih. Berarti Ustadz ini Mu'tazilah. Ustadz ini sesat, Ustadz ini Jadi dia ngaji untuk nyesat-nyesatin orang gitu. Belajar fikih gitu juga. Si Anu begini, oh ini pahamnya nggak bener, ini bidah berarti bidah. Jadi belajar agama untuk nunjuk orang. Mestinya belajar agama itu untuk self reminder, kesini dulu. Makanya Allah katakan ala qalbika litakuna minal munzirin. Al-Quran diturunkan kepada qalbumu litakuna minal munzirin, agar engkau menjadi orang yang memberikan peringatan. Kata para ulama, itu ada bacaannya litakuna minal munzirin dan litakuna minal munzarin. Kalau munzarin berarti kita yang diingetin. Jadi Al-Quran ini ke Rasulullah, sebelum Rasulullah memberikan peringatan, Al-Quran ini diturunkan kepada Rasulullah untuk memberikan peringatan kepada Rasulullah. Jadi kalau kita baca Quran, sebelum Al-Quran ini kita jadikan untuk bahan memberikan peringatan ke orang, nasihatin ke orang, jadikan Al-Quran yang pertama kali adalah dia ngingetin kita, nasihatin kita, negor kita. Ya Allah, ternyata Al-Quran bilang orang yang sholatnya malas-malasan ini termasuk munafik. Ini saya banget ini ya Allah. Al-Quran negur kita dulu sebelum Al-Quran kita pakai untuk negur orang. Litakuna minal munzarin dan litakuna minal munzirin. Dua cara baca tuh. Munzarin dengan munzirin. Kalau munzir kita memberi peringatan. Kalau munzar kita yang diingetin. Nah, jadi qiraah itu riwayat cara baca Al-Quran kan ada qiraah sab'ah. 7 cara baca Al-Quran itu. Kalau kita di Indonesia kan pakainya riwayat Hafs dari Imam Nafi'. Ya, nanti ada Qalun, ada Warash, ada Ad-Duri dan seterusnya. Ada 7 riwayat yang sahih dan masyhur itu. Nah, itu cara baca itu ternyata dia menafsirkan satu kata bisa misalnya illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Nanti ada riwayat illa ibadaka minhumul mukhlisin. Yang satu lamnya berbaris fathah, yang satu lamnya berbaris kasrah. Itu maknanya berbeda. Mukhlas dengan mukhlis sama dengan munzar dengan munzir. Nah, itu masing-masing saling menafsirkan dan menjelaskan. Maka kita mempelajari ayat Al-Quran ataupun hadis adalah untuk kesini dulu. Baru setelah itu kita ajak orang lain. Ngajak orang lain pun ada adab etikanya. Ya.
dengan bahasa yang baik, tutur kata yang lembut, berbicara dengan yang lebih tua, bagaimana ada adabnya. Nggak mentang-mentang ini udah aki-aki nggak pernah sholat, nggak takut neraka apa? Dasar udah bau bangke, udah tua bangka, bukannya ibadah lagi. Oh dia orang tua nih, biar kata dia nauzubillah min dzalik, kafir sekalipun harus dihormati. Rasulullah ketika datang Utbah ibn Rabi'ah, datang Walid bin Mughirah, ini dedengkotnya kafir Quraisy, datang ke Rasulullah, dihormati betul. Muhammad, dengerin, saya mau ngomong. Silakan Utbah. Rasul dengerin sampai selesai, nggak dicela, nggak disekat, nggak tahan, apaan sih? Nggak ada. Rasul dengan penuh adab sampai udah selesai ngomong. Akmalta ya Utbah. Utbah udah selesai ngomongnya. Ya udah sekarang. Nah, sekarang ente gimana? Menurut ente? Duduk begini. Baru Rasul jawab. Ini akhlak dan adab serta etika. Rasul ngomongnya dengan penuh penghormatan, sopan santun. Ya. Ini Rasul ngomong kepada orang kafir. Ini kita banyak-banyak anak muda ngaji ngomong ke bapak ibu yang melahirkan dia, bentak-bentak, marah-marahin, masya Allah. Cuma gara-gara beda pemahaman. Nah itu ngeri ya kalau gitu. Taib. Jadi ciri berikutnya atau ciri terakhir dari orang yang mendustakan agama adalah mereka tidak mau meminjamkan barang-barang sepele, padahal bakal dibalikin tuh. Apatah lagi dengan mengeluarkan zakat infak yang tidak dikembalikan. Apalagi dia berkurban. Masa saya mahal-mahal beli kambing, saya sembelih, saya dikasih cuma paha doang, sebelah lagi kan. Dikasih cuma sedikit. Mendingan saya sendiri, saya masak sendiri, saya bakar sendiri, saya makan tuh 1 ekor kambing. Tidak mau dia berkurban. Ya, pelit ya. Itu diantara ciri orang-orang yang mendustakan agama. Kata Syekh Sa'di dalam tafsir Taisirul Karimur Rahman. Taib. Jadi beriman kepada hari akhir atau Yaumuddin melahirkan sifat dermawan. Sebaliknya ketiadaan iman melahirkan sifat kikir dan tamak terhadap dunia. Orang beriman kepada hari akhir jadi dermawan, peduli kepada sesama, ibadahnya lebih khusyuk karena dia takut besok akan dimintai pertanggungjawaban. Sementara orang yang tidak beriman kepada hari akhir, dia sabodo amat, nggak peduli. Tidak peduli kepada sesama, tidak peduli dengan ibadahnya, tidak peduli untuk memperbanyak pundi-pundi amal kebaikan. Meskipun KTP-nya Muslim, kata Allah Subhanahu Wa Taala itu termasuk yukadzibu biddin, mendustakan agama. Nauzubillah min dzalik. Taib. Ini akhir dari surat Al-Ma'un. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan atau diuruskan, falyatafadhal mashkura. Berapa menit lagi azan? Masih 4 menit lagi ya? Ya, silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan. Menyewakan dengan harga di bawah pasar. Kalau dia ingin bermaksud merusak harga pasar, maka tidak boleh. Tapi kalau dia tidak ingin merusak harga pasar, justru dia ingin menunjukkan bahwa dengan harga murah pun kita bisa. Karena ada orang-orang yang mungkin membutuhkan tapi dia tidak sanggup dengan harga yang rata-rata mahal, maka dia memberikan solusi untuk mereka-mereka yang menengah ke bawah ingin mendapatkan barang ini, maka diberikan yang murah. Ya. Termasuk kayak sekolah, rata-rata mahal-mahal semua Ustadz, anak saya nggak bisa sekolah, nggak sanggup saya bayarnya. Ada yang, ya Allah, saya harus bisa membuat sekolah dengan kualitas yang sama tapi dengan harga yang murah, maka dia tidak mengapa, boleh. Termasuk jualan ya, jualan tadi, selama tidak ada unsur menipu. Tapi kalau ada unsur menipunya nggak boleh. Ya. Gitu ya Pak. Allah Ta'ala alam bisawab. Ya. Iya, tidak diselamatkan. Jadi kalau ada orang pengen, nggak apa-apa masuk neraka, yaudah silakan, tapi jangan sakor ya, biar gue bisa selamatin. Kalau sakor nggak bisa nih, sorry aja gitu. Jadi kalau di neraka sakor berdasarkan surat Al-Mudaththir tadi tidak bisa diangkat, tidak bisa diselamatkan. Yang paling levelnya tinggi, siksa jahanam kan?
Semuanya sih berat sih, ngeri ya. Jadi ada laha sab'atu abwab, kata Allah itu laha sab'atu abwab dalam surah Ibrahim, ada 7 pintu. Kata Imam At-Tabari, ada Jahannam, ada Saqar, ada Hawiyah, ada Hutamah, ada Lazza, apalagi termasuk ini neraka Saqar dan neraka Wail, ada 7. Itu semuanya sama beratnya. Ya, bedanya di atasnya apa di bawahnya gitu. Nah, orang munafik fid darkil asfali minan nar, di kerak paling bawah neraka. Nah, ada orang-orang yang disiksa ringan, siksaan yang paling ringan itu kata Rasulullah itu adalah yang dikasih di bawah telapak kakinya jamrotan, dua butir kerikil diinjek itu atau sendal. Nah, itu paling ringan. Itu di neraka mana? Tidak disebut di neraka mananya. Yang jelas di neraka paling atas. Termasuk orang munafik di kerak neraka apa itu? Nggak disebut di neraka apa, yang jelas di keraknya. Ya, maka kita jangan masuk neraka deh. Biar kata yang paling ringan juga jangan dah. Walaupun bisa dicongkel gitu, jangan dah. Jangan benar. Surga yang paling bawah lah kita bilang. Ya boleh. Ya. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga. Wa a'udzubika min sakhatika, dan berlindung kepadamu dari murkamu dan juga dari api neraka. Itu boleh. Dan itu dianjurkan oleh Rasulullah. Bahkan kata Rasulullah, kalau kalian meminta surga, mintalah yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Tapi sedikit amal saya, nggak apa-apa, minta surga Firdaus. Kalau nggak Firdaus, minimal dapat yang bawah-bawahnya gitu. Jadi silahkan meminta yang paling tinggi dan berlindung dari murka serta api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dari siksa Allah. Allah hindarkan kita semua dari sifat-sifat dan karakteristik para pendusta agama, sehingga selamat kita di dunia dan mudah-mudahan selamat besok di yaumul kiamah. Allah tempatkan kita di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, satu komplek dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.